kekasih-Mu, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Oleh karena pengorbanan-Mu di Bukit Golgota, darah-Mu tercurah menghapus semua dosa-dosa kami, sehingga hidup kami bersih menjadi bait suci, tempat Roh Kudus berhadirat, tempat Roh Kudus memerintah hidup kami untuk senantiasa fokus, beriman, berharap, dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Urapi kami hamba-Mu, hubungkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir, melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Tuhan, berbicara Engkau, berkati seluruh kekasih-kekasih-Mu dimanapun anak-anak-Mu tinggal. Tuhan merawat, Tuhan memberkati saat ini. Terima kasih Bapa. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, di menjaga, melindungi di saat kami berbakti memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat dikasihi Tuhan, amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Kita belajar mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena segala sesuatu, berkat-berkat di tengah-tengah pencobaan yang menimpa seluruh dunia, kita justru untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 34 ayat 7 sampai ayat 10. Mazmur pasal 34 ayat 7 sampai 10. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Terima kasih, saudaraku, Bapak Ibu, kekasih-kekasihnya Tuhan Yesus Kristus. Nikmati kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Segala sesuatu yang telah kita terima, saudara nikmati. Dalam kata-kata nikmati kebaikan Tuhan itu, kecap, nikmati. Itu juga berbicara kalau hari kemarin, lusa, Tuhan itu menolong hidupku. Hari-hari yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, Tuhan itu semakin menjamin kita. Amin. Saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita ini menikmati kebaikan Tuhan sangat besar. Kalau dalam Mazmur pasal 128, Mazmur 126 ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar untuk kita. Melakukan perkara besar mengenai kesehatan,
mengenai kita diberikan umur panjang di dunia ini. Kita masih menikmati anugerah Tuhan ini. Ini perlu kita syukuri. Lihat terus ayat yang ke-8, baca lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi di sini ada beberapa hal, saudaraku. Bisanya mengucap syukur ini direnungkan kebaikan Tuhan. Tidak usah gelisah, tidak usah cemas, tidak usah takut, tidak usah ragu mengenai kuasa Tuhan yang akan datang membela kita, memberkati kita. Tadi sudah disampaikan hari-hari yang sudah kita lalui. Tuhan itu sangat membela kita. Tuhan itu sangat memberkati kita. Apalagi hari-hari yang akan datang itu lebih lagi. Kita baca dulu di dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun, ini sudah menantikan kedatangan Tuhan, tekun menantikan jawaban doa, dinantikan dengan tekun lewat kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Terus berdoa tapi diuntai, dirangkai dalam rangkaian pujian syukur. Jadi untuk menghilangkan cemas, ragu, pusing untuk hari depan itu banyak mengucap syukur, banyak menyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Nah di sini maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi ada waktunya nanti pencobaan itu menimpa seluruh bumi. Pencobaan itu menimpa seluruh bumi. Pencobaan apa ini, saudara? Ini sesuai dengan iman saudara, sesuai dengan rasa yang saudara rasakan. Ini pencobaan mengenai apa? Sehingga sampai menimpa seluruh bumi. Tetapi di situ Tuhan itu melindungi orang pilihannya. Haleluya. Kalau saudara ingat, ini selalu saya ingatkan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Saudara itu orang-orang pilihan Tuhan, menjadi imamat-imamat yang rajani, bangsa yang dikuduskan dengan kuasa darah Yesus Kristus, bukan dengan darah domba, bukan dengan darah lembu, tetapi dengan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan. Darahnya itu sampai sekarang kuasanya itu selalu turun menghapus bagi orang-orang yang mengakui dosanya. Bagaimana kalau dosa itu tidak diakui? Apakah diampuni? Tidak, saudara. Tidak diampuni. Kalau orang itu mengaku dosanya berdasarkan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, Allah itu setia dan adil. Barang siapa mengakui dosa-dosanya,
Allah akan menghapus dosa itu dari dirinya dan menyucikan dari segala kejahatan. Amin. Jadi secepatnya kalau menyadari dosa diakui. Kalau dalam pola tabernakel, orang yang mengakui dosanya itu di halaman. Di halaman itu ada fasilitas yang maha besar, yaitu korban Kristus. Mezbah korban itu, korban bakaran, penggenapannya adalah korban Kristus. Kalau orang itu sudah mengaku dosa diampuni, dalam diri orang itu ada perlindungan. Amin. Ada perlindungan. Kalau di tabernakel itu, di sana ada pagar lenan halus. Sebelah selatan 100 hasta. Lenan halusnya itu tingginya 5 hasta. Mutar itu. Sebelah barat 50 hasta. Sebelah utara juga 100 hasta. Itu madhab ke timur. Depan yang menghadap ke timur itu juga 50 hasta. Perbedaannya, pintu gerbang itu lenan halus, disulam dengan benang warna merah, disusul lagi disulam dengan benang berwarna biru, disusul lagi dengan benang berwarna ungu. Itu berbicara pribadi Kristus yang telah berkorban. Dia maha benar, putih, warna putih bersih, warna darah. Itu berbicara darah Kristus yang menghapus dosa-dosanya yang percaya kepada Dia. Ada perlindungan. Itu akhirnya dituntun kalau sudah diakui dosanya, dicuci, dibersihkan di bejana pembasuhan. Itu berbicara baptisan air. Baptisan air itu berbicara penguburan segala dosa. Dikubur, ditutup. Allah tidak akan mengingat-ingat lagi segala kesalahan-kesalahan kita. Amin. Keluar dari air, langit terbuka. Nah, ini langit terbuka. Roh Kudus turun, dilambangkan seperti burung merpati. Di situ ada pengakuan, pelantikan, suara dari surga. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Jadi baptisan air itu sangat mengandung arti yang besar. Lagi bagi saudara-saudara yang belum baptis air ini, diperhatikan pelajaran ini. Sangat bermakna. Roh Kudus menuntun, dibawa ke pintu kemah, melewati pintu kemah. Di sana berbicara baptisan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus memimpin, membawa masuk ke ruang suci. Di ruang suci itu, di sana ada pagar. Pagarnya bukan lenan halus lagi, tetapi di sana pagarnya adalah papan-papan jenang. Papan-papan jenang itu ada pasak dan sengkang, ada papan sudut. Itu bentuknya seperti kotak. Ya, jadi ada perlindungan. Itu papan jenang dilapis dengan emas. Luar dalam dilapis emas, saudara. Di dalam ruang suci itu ada persediaan bagi orang yang tadi mengakui dosa tadi. Makanan 12 ketul roti di meja roti sajian itu. Terus di situ ada pelita emas. Di sana juga ada mezbah dupa. Nah, di situ ada fasilitas. Kekuatan urapan Roh Kudus itu akan membawa orang itu semakin suka membaca firman, merenungkan firman, merenungkan kebaikan Tuhan, menyukuri kebaikan Tuhan. Ini Roh Kudus yang melatih. Dan di dalam Roh Kudus itu juga akan diterangi, diberikan pengertian.
Roh Kudus juga mengajak untuk kekasihnya tadi, bait sucinya tadi, menyembah, memuji Tuhan, mengucap syukur di mezbah dupa. Ada rasa syukur di sana, ada puji syukur di sana, karena pintu tirai robek, sinar kemuliaan Allah turun menyinari. Haleluya. Ini saudara, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Ini janji Tuhan. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dicobai mana yang tekun, mana yang setia, mana yang berteguh di dalam firman, yang tetap berharap bersandar kepada kekasih surgawi. Itu yang akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Itu yang akan duduk berdampingan dengan mempelai pria surgawi nanti. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, tekunlah dalam Tuhan. Nah, nanti kalau Hagai pasal yang kedua itu digenapi, kita baca dulu Hagai pasal 2. Dari ayat 4. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah Kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah. Janganlah takut. Terima kasih. Jadi saudara, ini firman di saat itu sedang untuk memulai pembangunan bait suci. Apakah ada keindahan kamu lihat sekarang? Tidak ada. Tetapi firman Tuhan kepada orang pilihannya, janganlah takut, Zerubabel dan Yosua bin Yozadak, jangan takut, bekerjalah sebab Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau saudara mendengarkan situasi, kondisi, berita yang akhir-akhir ini kita dengarkan, bukan cuma masalah gempa, tetapi masalah peperangan, masalah kelaparan, itu terjadi di mana-mana. Tetapi ini firman Tuhan, janganlah takut. Terus saudara mau membangun usaha, sebentar lagi mau kiamat, sebentar lagi akan dicobai seluruh dunia. Saudaraku, ingat ini kebenaran firman. Sebab Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah Kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Di saat bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan, Israel keturunan Abraham itu diperbudak di Mesir 400 tahun. Kalau Indonesia dijajah 300 tahun. Israel di tempat perbudakan 400 tahun. Dikeluarkan dari perbudakan kuasa korban Kristus kalau sekarang, yaitu darah Paskah, darah anak domba Paskah yang melepaskan mereka dari perbudakan. Demikian juga kalau kita, bagi saudara memperhatikan firman ini mengenai baptisan air, kalau betul-betul menyerahkan diri untuk dibaptis, Roh Kudus turun menyertai langkah hidup kita. Roh Kudus semakin menuntun lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan katakan, janganlah takut,
aku menyertai engkau. Lah kalau nanti ini pencobaan menimpa, firman Tuhan katakan, rohku ada di tengah-tengahmu, rohku ada dalam hatimu. Setelah itu bagaimana ayat 6? Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengakhir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Ayat 8. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau peristiwa penggenapan Wahyu pasal Hagai pasal 2 maksud saya, ayat 6 dan 7 ini digenapi. Ingat, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Saudara dilindungi oleh kuasa Allah yang Maha Besar. Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus berhadirat, berkuasa penuh dalam hidup kita, dan saudara, kita semua akan dialiri kekayaan bangsa-bangsa. Amin. Tugas saudara sebagai orang pilihan Tuhan menjadi imamat yang rajani untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang maha besar. Jadi 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 itu nanti akan digenapi di ini. Justru saudara nanti akan didatangi bangsa-bangsa minta pertolongan, minta didoakan, minta supaya bisa tenang. Saudara yang menjadi dirinya sebagai bait suci, menjadi imamat-imamat yang rajani, ulurkan tangan saudara secara rohani, mendoakan, membimbing. Secara jasmani saudara menerima kekayaan mereka, juga saudara mengulurkan tangan untuk memberkati orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, baik secara jiwa maupun secara lahir. Ini firman akan digenapi. Jadi kalau bicara mengenai pencobaan menimpa seluruh dunia, ini waktunya saudara sekarang mempersiapkan diri, mempersilahkan diri dibentuk menjadi sosok tabernakel yang rohani. Haleluya. Saudara siap dipakai Tuhan? Roh Kudus menuntun, Roh Kudus menjaga. Jadi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah bencana, baik tsunami, gempa bumi, dan sebagainya, saudara menyampaikan kebenaran. Tetaplah berharap kepada Allah yang maha besar. Tetaplah berharap kepada Sang Pencipta. Di dalam Yesaya 40 ayat 26 sampai 31. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai 31. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu,
dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ya, ini bicara mengenai ciptaan. Kalau saudara merenungkan, melihat ke langit, benda-benda penerang. Kalau siang, matahari, yang paling besar matahari, benda penerang itu Dia yang menciptakan. Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa. Dia yang tidak pernah berubah. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Nah, kadang-kala orang pilihan, kenapa Tuhan tidak melihat aku, tidak mendengar, menjawab doaku? Tuhan itu menjawab. Cuma waktu itu adalah Tuhan yang punya. Amin. Coba renungkan. Ingat, apa yang didoakan itu Tuhan kirim. Haleluya. Sampai Ibu Gembala, istri saya katakan, apa yang kita doakan selama ini, Tuhan itu jawab, Tuhan itu kirimkan. Betul saudara. Jadi di tengah-tengah kesulitan, ayo ajar umat-umat itu berharap kepada Dia yang menciptakan alam semesta. Namanya Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Lanjut. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ya saudara, ayat ini, Dia itu yang menciptakan alam semesta. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal. Dia kekal, kuasanya tidak berubah, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Di saat Dia itu istirahat, selesai hari yang ke-6 penciptaan itu, bukan berarti Dia lelah, enggak. Terus Dia selesai bekerja terus tidur, enggak. Dia bukan manusia. Dia roh yang Maha Besar. Roh itu tidak ada capeknya, tidak terduga pengertiannya. Saudara mau minta apapun, sebanyak apapun yang naikkan permohonan kepada Dia. Dia itu Maha Dahsyat saudara. Kuasanya tidak terbatas. Dia tidak pernah letih, lesu, tidak pernah. Tidak pernah lelah Dia. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, inilah Dia. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu, memberikan sentosa, memberikan pertolongan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya, terus. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat 30 ini katakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara, bicara anak muda, ini kan betul-betul tenaganya kan perkasa. Tapi di sini katakan lelah dan lesu.
dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ada pujian mengatakan, orang yang berharap Tuhan memperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap burung nasar. Iya kan? Pujian itu diambil dari ayat ini. Jadi kalau saudara itu selalu berdoa, mengucap syukur, menanti-nantikan Tuhan, kekuatan kita, kekuatan saudara diperbarui oleh Tuhan. Ekonomi saudara diperbarui, berarti kan ditambah. Klimaknya nanti kalau di hari pencobaan itu, Haggai pasal 2 yang telah kita baca tadi, kita justru dialiri dari segala bangsa, dipercaya. Setelah dipercaya, harta kekayaan Allah itu untuk biaya pembangunan organisme tubuh Kristus yang esa. Dari suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang ada di bumi ini. Jadi kekayaan yang dipercayakan dari segala suku, kaum, bangsa itu untuk biaya pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Untuk pembangunan kesatuan tubuh Kristus itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan pribadi kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kekuatan manusia nol, saudara, nol, tidak bisa. Kalau manusia itu kebiasaannya adalah egois, mementingkan diri sendiri, membesarkan diri sendiri. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa itu bisa menyatu. Caranya bagaimana? Ya digoncanglah tempat mereka berpijak, digoncang. Kalau mereka tinggal di laut, lautnya digoncang. Ini sudah waktunya. Kalau saudara lihat, dengar sekarang, adakah kesatuan itu? Kesatuan tubuh Kristus sudah ada? Belum ada. Tetapi nanti kalau sudah waktunya, Tuhan mengguncang bumi ini, langit diguncang, laut diguncang, hati bangsa-bangsa diguncang. Mau tidak mau, mereka harus mau, rukun. Ayo berdoa, ayo beriman, mengimani firman Tuhan, ayo berharap kepada Tuhan. Nanti barulah para pendeta, para hamba Tuhan bisa bergandengan tangan untuk terbentuknya kesatuan organisme tubuh Kristus yang besar. Biayanya tidak sedikit. Sebab itu Tuhan akan pakai dengan caranya Tuhan. Saudara percaya pembangunan organisme tubuh Kristus akan terwujud? Sangat yakin dan yakin. Karena Roh Kudus tidak pernah gagal. Apa yang diucapkan Allah, Roh Kudus menghidupkan, mewujudkan. Apa yang saudara ucapkan dalam doa, saudara imani, itu Roh Kudus akan mewujudkan dan menghidupkan. Haleluya. Jadi di saat Haggai pasal yang kedua ayat 6 dan 7 digenapi, saudara tampil. Ayo berharap kepada Tuhan, beriman kepada Dia, mengasihi Dia,
Karena tujuan Tuhan menciptakan alam semesta dan seluruh isinya ini untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Itu tugasnya imamat yang rajani, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Haleluya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-kuna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan menerima perjamuan suci. Kita nyanyikan pujian. Yang berharap Tuhan di dalam kuatnya, Berlari tiada benang, berjalan tiada benang. Ajarku harapkan Tuhan. Dari awal. Yang berharap dibaharui kuatnya, berdamai dengan sayap burung masa. Berlari tiada benang, berjalan tiada benang. Ajarku harapkan. Sekali lagi. Dibaharui kuatnya, terbangkai dengan sayap burung masa. Berlari tiada benang, berjalan tiada benang. Ajarku harapkan Tuhan. Berlari tiada benang, berjalan tiada benang. Ajarku harapkan berlari. Berlari tiada benang, berjalan tiada benang. Berlari bersama Roh Kudus. Berlari tiada benang, berjalan tiada benang. Indonesia sangat dikasih Tuhan. Berlari bersama Roh Kudus. Berlari tiada benang, berjalan tiada benang. Sekali lagi berlari. Lari kepada Kristus. Tiada benang. Kejar, dekatkan dirimu kepada Dia. Ajarku harapkan, ajarku harapkan, ajarku harapkan, ajarku harapkan. Berlari di hadapannya. Ya Masati Komore Gusti Sita Tulung Kuntasi Kejaku. Berlari di hadapannya. Sangkala masih beda. Ajarku harapkan, ajarku harapkan, ajarku harapkan, ajarku
Gusti sulung komodos yate kawaranti sikunan Gusti sinerita malam pati suku bodoh ramah Gusti sinerita masih nolong komodos Gusti siku molang katene nama suku sikene Haleluya Gusti sulung kumone Haleluya 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 Maha suci Maha suci, 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 tiada berjalan tiada berlari berlari di hadapan Dia, berlari di hadapan, berjalan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kehadiran-Mu lewat renungan firman Allah ini. Ajar kami menikmati kebaikan-kebaikan-Mu, sehingga seluruh kecemasan, keraguan-raguan, kebimbangan untuk hari esok diangkat, dicabut oleh kuasa Roh Kudus yang berkuasa penuh dalam hidup kami adalah Roh-Mu yang Maha Besar. Bapa dalam surga, terima kasih. Di tengah-tengah dunia yang semakin dilanda pencobaan, bahkan semakin pencobaan melanda seluruh jagat, tampillah di tengah-tengah dunia orang-orang pilihan-Mu yang menegakkan iman, pengharapan kasih kepada Tuhan, berharap kepada Allah yang Maha Benar, beriman dan mengasihi Dia, dan melimpahkan kasih semakin besar dalam kehidupan kami. Kami juga mengasihi sesama kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lelah, yang tiada berdaya. Tuhan memberikan kekuatan baru saat ini oleh kuasa bilur-bilur Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi masalah hidup Tuhan tolong, yang merasakan jalan buntu Tuhan sudah bukakan jalan-jalan pertolongan, jalan-jalan rezeki dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Tuhan
Saat ini kami peringati hari pengorbananmu, hari kebangkitanmu lewat perjamuan suci ini. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau urapi perjamuan kudus dengan kuasa kematian, dengan kuasa kebangkitan, kekuatan yang maha besar menyatu dalam hidup kami. Berkat-berkat yang maha besar menyatu, menolong, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Segala puja-puji, hormat, syukur bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, imam yang lain Kau berkati dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Pada saat ini kami peringati semua kesesakan hidup kami, sakit, penyakit, penderitaan, pergumulan-pergumulan, semuanya telah Kau tanggung di bukit Golgota. Engkau memberikan jawaban tepat pada waktunya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita yakin dosa-dosa kita dihapus oleh Tuhan, hidup kita menjadi baik, sucinya. Kita minta dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilimpahi berkat-berkat terbaik rumah tangga anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, limpah dalam kehidupan saudara. Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan, menyertai di setiap langkah saudara. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.